Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Harapan ibu kabar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga terus bersemangat. Pagi hari ini kita mau kembali belajar akan firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami mau belajar akan firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Roh Kudus Tuhan menuntun kami dari awal pelajaran ini sampai berakhirnya nanti. Kami menyerahkan pelajaran ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur serta berserah penuh. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita mempelajari materi yang baru tentang pengorbanan Yesus Kristus. Silakan kalian membuka LKS Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, halaman 46 sampai 49. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuat undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat
apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Anak-anak ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Mengapa? Karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah kerelaan untuk memberi. Ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam hal berkorban. Anak-anak ibu sekalian, Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam hal berkorban. Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana cara Yesus berkorban? Ia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Salib sendiri adalah sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang bersalah. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati di salib. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Anak-anak ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesus penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku seseorang yang dianggap bersalah pada kayu salib. Yang disalib biasanya para penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita? Anak-anak ibu sekalian, kita harus menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak-Nya, serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi diri bagi kepentingan orang lain. Bagaimana caranya? Misalnya, dengan cara berbagi makanan dengan teman yang tidak punya, memberi waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu rumah,
mencuci piring, membersihkan tempat tidur, dan sebagainya. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban. Karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang. Anak-anak ibu sekalian, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai pembelajaran kami dari awal hingga berakhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami memohon Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kami menyerahkan guru-guru kami. Berkati mereka hari ini dalam segala aktivitas kehidupan yang boleh mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur serta berserah penuh. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga berakhir. Sampai bertemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang luar biasa ini. Shalom.